Firman Tuhan Harian. Mengelola manusia adalah tugasku, dan terlebih lagi membuatnya takluk kepadaku adalah sesuatu yang ditetapkan ketika aku menciptakan dunia. Orang-orang mungkin tidak mengetahui bahwa aku akan menaklukkan mereka seluruhnya pada akhir zaman, dan mungkin juga tidak menyadari bahwa bukti kekalahan iblis adalah dengan menaklukkan para pemberontak di antara umat manusia. Namun, saat musuhku berperang melawanku, aku telah memberitahunya bahwa aku akan menjadi penakluk mereka yang telah ditawan oleh iblis dan dijadikan sebagai anak-anak dan pelayan setia yang mengawasi rumahnya. Makna asli dari menaklukkan adalah mengalahkan, memberikan penghinaan. Dalam bahasa Israel, kata ini bermakna sepenuhnya mengalahkan, menghancurkan, dan membuat musuh tidak mampu lagi melawanku. Namun sekarang, sebagaimana digunakan di antara engkau sekalian, maknanya adalah menaklukkan. Engkau sekalian harus tahu bahwa niatku adalah untuk sepenuhnya menghancurkan dan menyingkirkan si jahat dari antara umat manusia, sehingga jangankan memberontak terhadapku, mengambil napas untuk menyela atau mengganggu pekerjaanku pun tidak bisa. Demikianlah, sejauh menyangkut manusia, hal itu berarti penaklukan. Apapun konotasi istilah tersebut, pekerjaanku adalah untuk mengalahkan umat manusia. Sebab, meskipun benar bahwa umat manusia merupakan pelengkap untuk pengelolaanku, lebih tepatnya, umat manusia tidak lain adalah musuhku. Umat manusia adalah si jahat yang menentang dan tidak taat kepadaku. Umat manusia tidak lain adalah keturunan si jahat yang kukutuk. Umat manusia tidak lain adalah keturunan malaikat utama yang mengkhianatiku. Umat manusia tidak lain adalah warisan iblis yang sejak dulu kutolak, dan sejak itu telah menjadi musuhku yang tidak terdamaikan. Di atas umat manusia, langit mendung, redup dan suram, tanpa secercah cahaya, dan dunia manusia terjerumus ke dalam kegelapan pekat, sehingga dia yang tinggal di dalamnya bahkan tidak bisa melihat tangannya yang terjulur di depan wajahnya, ataupun melihat cahaya ketika dia menengadahkan kepalanya. Jalan yang dia lalui berlumpur dan penuh lubang, juga sangat berliku-liku. Seluruh daratan bergelimang mayat. Sudut-sudut gelap dipenuhi dengan jasad manusia, dan di sudut-sudut dingin dan temaram, kerumunan setan telah tinggal di sana. Di mana-mana di dunia manusia, setan datang dan pergi bergerombol. Keturunan dari segala macam binatang, berlumur kenajisan, sedang terjebak di medan pertempuran dengan suara yang sangat menakutkan. Pada saat yang demikian, dalam dunia yang demikian, surga dunia yang demikian, kemana dia mencari kebahagiaan hidup? Kemana dia pergi menemukan tempat tujuan hidupnya? Umat manusia yang telah lama diinjak-injak oleh iblis, sejak awal telah menjadi aktor yang menyandang gambar iblis, bahkan menjadi jelmaan iblis yang dengan lantang dan dengan jelas memberi kesaksian untuk iblis. Bagaimana bisa umat manusia yang sedemikian bobrok dan keturunan dari keluarga manusia yang sedemikian rusak menjadi saksi Tuhan? Dari manakah kemuliaanku akan datang? Di manakah seseorang dapat mulai berbicara tentang kesaksianku?
Kepada musuh yang setelah merusak manusia dan melawanku, ia telah mengambil alih umat manusia yang kuciptakan dahulu kala, dan dipenuhi dengan kemuliaan dan cara hidupku, dan mengotori mereka. Dia telah merenggut kemuliaanku, dan semua yang telah dia tanamkan kepada manusia adalah racun yang dipenuhi keburukan iblis, dan esensi dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Pada mulanya, aku menciptakan umat manusia, yaitu nenek moyang manusia bernama Adam. Dia diberkati dengan rupa dan gambar, penuh kekuatan, penuh kegagahan, dan selain itu, ada di dalam kemuliaanku. Itulah hari mulia ketika aku menciptakan manusia. Setelah itu, Hawa diciptakan dari tubuh Adam, dan dia juga merupakan nenek moyang manusia, sehingga orang-orang yang kuciptakan dipenuhi dengan napas dan kemuliaanku. Adam lahir dari tanganku, dan merupakan perwujudan dari gambarku. Dengan demikian, makna asli dari Adam adalah diciptakan olehku, dipenuhi dengan daya hidupku, kemuliaanku, memiliki rupa dan gambar, juga roh dan napasku. Dia adalah satu-satunya makhluk ciptaan, memiliki roh yang mampu mewakiliku, menyandang gambarku, dan menerima napasku. Pada awalnya, Hawa adalah manusia kedua yang diberkati dengan napas penciptaannya telah kutetapkan. Sehingga makna asli dari Hawa adalah makhluk ciptaan yang akan meneruskan kemuliaanku, dipenuhi dengan daya hidupku, bahkan sangat diberkati dengan kemuliaanku. Hawa berasal dari Adam, sehingga dia juga memiliki gambarku, karena dia adalah manusia kedua yang diciptakan berdasarkan gambarku. Makna asli dari Hawa adalah manusia yang hidup dengan roh, daging, dan tulang. Kesaksianku yang kedua, juga gambarku yang kedua di antara umat manusia. Mereka merupakan nenek moyang umat manusia, harta paling murni dan berharga. Sejak awal, mereka adalah makhluk hidup yang diberkati dengan roh. Namun, si jahat mengambil keturunan dari nenek moyang umat manusia itu dan menindas serta menawan mereka, menjerumuskan dunia manusia ke dalam kegelapan total dan membuatnya sedemikian rupa sehingga keturunan manusia itu tidak lagi percaya akan keberadaanku. Bahkan yang lebih keji lagi ialah ketika si jahat merusak dan menindas mereka. Dia juga dengan kejamnya merenggut kemuliaanku, kesaksianku, daya hidup yang kuberikan, napas dan kehidupan yang kuhembuskan kepada mereka, seluruh kemuliaanku di dunia manusia, dan darah yang telah kucurahkan untuk umat manusia. Umat manusia tidak lagi berada dalam terang. Mereka telah kehilangan segala yang kuberikan, membuang kemuliaan yang kuberikan. Bagaimana bisa mereka mengakui bahwa akulah Tuhan dari segala makhluk ciptaan? Bagaimana bisa mereka terus percaya akan keberadaanku di surga? Bagaimana bisa mereka menemukan perwujudan kemuliaanku di atas bumi? Bagaimana bisa anak cucu ini menerima Tuhan yang dihormati nenek moyangnya sebagai Tuhan Sang Pencipta? Anak cucu yang menyedihkan ini dengan murah hatinya telah mempersembahkan kemuliaan, gambar, juga kesaksian yang kuberikan kepada Adam dan Hawa, kepada si jahat, serta kehidupan yang kuanugerahkan kepada umat manusia dan tempat mereka bergantung untuk bertahan hidup, serta tanpa memedulikan sedikit pun
akan kehadiran si jahat. Mereka telah memberikan seluruh kemuliaanku kepadanya. Bukankah ini asal dari sebutan sampah? Bagaimana bisa seperti itu? Umat manusia, setan jahat, mayat hidup, sosok iblis, dan musuh-musuhku memiliki kemuliaanku? Aku akan mengambil kembali kemuliaan dan kesaksianku yang hidup di antara manusia, mengambil kembali segala yang pernah kumiliki dan yang pernah kuberikan kepada umat manusia sejak dahulu. Aku akan sepenuhnya menaklukkan umat manusia. Akan tetapi, engkau harus tahu, manusia yang kuciptakan adalah orang-orang kudus yang menyandang gambar dan kemuliaanku. Mereka bukan berasal dari iblis ataupun tempat pijakannya, namun mereka adalah perwujudan murni dari diriku dan sama sekali bebas dari racun iblis. Karena itu, aku membiarkan umat manusia tahu bahwa aku hanya menginginkan ciptaan tanganku yang kudus, yang kucintai, dan yang bukan berasal dari entitas lain. Selain itu, aku akan menikmatinya dan menganggapnya sebagai kemuliaanku. Akan tetapi, yang kuinginkan bukanlah umat manusia yang telah dirusak oleh iblis, yang saat ini dimiliki oleh iblis, dan tidak lagi menjadi ciptaan asliku. Karena aku berniat untuk mengambil kembali kemuliaanku yang berada di dunia manusia, maka aku akan mendapatkan kemenangan mutlak atas mereka yang tersisa di antara umat manusia, sebagai bukti dari kemuliaanku dalam mengalahkan iblis. Aku hanya akan mengambil kesaksianku sebagai kristalisasi diriku, sebagai objek kesukaanku. Inilah kehendakku.